Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik ya. Dan aku pun sendiri alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya melalui video ini. Dan seperti biasa ya, karena ini sudah di minggu awal bulan, aku mau budgeting untuk bulan November ini. Sebenarnya ini udah agak telat ya, karena ini udah tanggal 6 terhitung aku upload video ini. Jadi emang aku baru banget buat videonya karena memang ada kesibukan suatu hal yang lain. Dan seperti biasa, sebelum budgeting untuk bulan November, aku mau evaluasi dulu untuk budgeting bulan Oktober. Dan alhamdulillah untuk budgeting bulan Oktober uangnya nggak tersisa dan pas terpakai semua, alhamdulillah sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya ini aku mau buat untuk budgeting bulan November. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu ya, bahwa di sini tuh aku bener-bener nggak ada niatan untuk riak, pamer maupun sombong. Di sini aku mau sharing perjalanan budgeting rumah tangga aku. Aku sengaja buat video ini untuk melacak dan berikut perjalanan aku dengan uang, karena aku ingin lebih berusaha dan bertekad menjadi lebih baik lagi dengan uang. Dan aku juga bukan ahli keuangan, aku cuma ibu rumah tangga biasa yang lagi berusaha untuk mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik. Dan video ini aku buat agar kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi aku untuk mengatur keuangan rumah tangga aku. Dan apabila ada ketidaksamaan atau ada ketidaksesuaian dengan persepsi teman-teman semuanya, ya mohon dimaklumi karena memang kan ini yang aku sharing adalah keadaan rumah tangga aku. Jadi di sini kami satu keluarga hidup berlima, yaitu ada suami aku dan 3 orang anak-anak. Dan pekerjaan suamiku adalah seorang guru pengajar di salah satu SMK swasta di Kota Pasuruan. Dan alhamdulillah beliau juga punya usaha sampingan kecil-kecilan, yaitu seperti servis reparasi komputer. Jadi yang aku budgeting, yang aku kelola adalah penghasilan atau gaji dari mengajarnya saja. Jadi dari gaji suami aku itu semua diserahkan ke aku dan beliau mempercayakan gaji tersebut untuk aku kelola untuk kebutuhan rumah tangga kami. Di sini adalah apa yang aku tulis di sini sesuai dengan apa yang aku terima, apa yang aku kelola dan apa yang aku keluarkan untuk rumah tangga kami. Di sini aku nggak pernah menghitung berapa keseluruhan income yang kami dapat. Maksudnya gabungan, kayak misal ini kan gaji, terus kemudian digabung sama penghasilan tambahan yang lain. Dan juga untuk pengeluarannya, biasanya aku hanya mencatat apa yang aku keluarkan dari ini ya, jadi budgeting dari gaji suami aku aja, nggak dengan pengeluaran yang suami aku keluarkan. Karena di sini budgeting aku tuh untuk pembayaran yang bersifat tagihan itu memang dibayar oleh suami aku, seperti listrik, kemudian air, dan juga beberapa hal yang lain kayak wifi itu juga suami aku yang bayar. Lalu untuk transportasi suami, bensin suami itu juga beliau sendiri, dari uang beliau sendiri, maksudnya itu dari penghasilan tambahan yang lain. Jadi bener-bener di sini tuh yang aku kelola ya cuma itu aja. Dan saat ini aku lagi coba untuk tahu berapa banyak sih pengeluaran yang memang keseluruhan itu yang dikeluarkan untuk budget rumah tangga kami. Jadi aku mencatat semua pengeluaran, termasuk yang enggak dari budget yang aku budgetin ini ya. Kayak misalnya dari suami itu kayak beli apa gitu, aku bakal catat juga. Dan aku bakal mungkin bulan depan kalau udah selesai itu aku akan sharing berapa besarannya jumlahnya dari pengeluaran keseluruhan rumah tangga aku ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tunggu aja bulan depan aku bakal share berapa banyak pengeluaran rumah tangga aku, dan kayak aku bakal share juga berapa sih income tambahan yang dikasih suami ke aku. Lanjut lagi ke videonya. Di sini untuk budgeting aku di bulan November, income aku dari suami adalah gajinya itu sebesar 1.494.000. Alhamdulillah
di sini ada income tambahan sebesar 300.000. Ini dari penghasilan lain dari suami aku ya. Ini dikasihkan ke aku juga. Pas waktu itu bareng sama gajinya dikasihkan ke aku. Jadi di sini aku tulis. Jadi total untuk income bulan November ini adalah 1.794.000. Seperti biasa budgeting aku terdiri dari dua bagian, yaitu fixed expense dan variable expense. Dan seperti biasa untuk fixed expense di sini ada kontrakan, SPP anak, listrik, air, PDAM, wifi, lingkungan, dan TPQ. Dan aku tegaskan sekali lagi, di sini yang aku bayar itu hanya untuk kontrakan dan SPP anak saja. Kontrakan sebesar 500.000 dan SPP anak sebesar 290.000, itu untuk dua anak yang bersekolah di TK. Jadi untuk pos listrik, air, PDAM, wifi, lingkungan, TPQ itu siapa yang bayar? Yang bayar adalah suami aku dari penghasilan lainnya ya. Aku nggak pernah tanya berapa jumlahnya penghasilan lainnya, tapi tiap kali kayak beliau sudah terpenuhi untuk pembayaran dan lain sebagainya, itu kalau misalnya lebih banyak dapatnya itu pasti aku juga dikasih. Dan itu nanti yang aku buat untuk ngisi tabungan-tabungan gitu, atau untuk kayak misalnya butuh pengeluaran yang dadakan, misalnya kayak jenguk orang sakit atau jenguk bayi, atau untuk kehajatan orang lain, pokoknya yang kebutuhan yang bersifat mendadak kayak gitu sih. Lalu juga biasanya untuk jajan anak atau kita lagi mau main kemana gitu, itu biasanya memang dari budget suami aku sendiri yang mengeluarkan budget. Kayak misalnya anak-anak pulang sekolah minta jajan, itu suami aku yang beliin. Terus kalau misalnya kita mau jalan kemana kayak cari hiburan apa gitu ya, suami aku juga yang mengeluarkan uang. Jadi apa yang aku tulis di video ini, di budgeting untuk bulan November ini ya memang benar-benar dari apa yang aku dapat dari suami, lalu aku kelola sedemikian rupa, dan apa yang aku belanjakan itu dengan budget tertentu itu ya sesuai dengan yang aku tulis di sini. Lanjut ke videonya. Untuk bagian variable expense di sini aku ada beras sebesar 200.000 anggarannya, kemudian ada groceries 80.000, kemudian belanja mingguan di sini aku menganggarkan 500.000. Ada kenaikan ya teman-teman dari bulan lalu, bulan sebelumnya. Jadi per minggunya di sini adalah 125.000. Kemudian untuk diapers di sini aku menganggarkan untuk 50.000 karena anak aku yang masih kecil, paling kecil itu masih pakai diapers tapi udah jarang-jarang. Kemudian ada gas dan galon di sini 100.000. Sebenarnya gas dan galon ini kebanyakan itu terpakai buat beli galon sih buat air minum. Kadang itu sebenarnya 100.000 itu juga kurang. Kadang tiba-tiba suami aku kayak aduh airnya habis, tiba-tiba udah dibeliin, jadi nggak ngambil uang ini. Atau kadang memang di pos ini yang aku kelola ini udah nggak ada uangnya, itu beliau yang beli gitu. Kemudian ada sedekah 20.000. Jadi ini total untuk budgeting kali ini ada 1.740.000. Jadi itu adalah perkiraan budget yang nantinya akan aku pergunakan di bulan November itu. Ya itu tadi 1.740.000 rupiah. Dan ini dia budgeting yang udah selesai aku buat. Selanjutnya aku akan cash stuffing, masukin uang ke dompet disiplin, dompet keuangannya nih udah aku siapin, uangnya juga udah ada. Dan di sini seperti biasa aku mengisi sesuai dengan pos-posnya. Dan kebetulan ini tuh beberapa udah ada yang aku pakai uangnya, jadi beberapa ada yang nggak sama banget ya, karena memang udah aku pakai gitu. Kayak misalnya ini SPP anak itu, yang satu anak itu udah aku bayar, jadi di sini cuma sisa 145.000 untuk anak aku yang satunya lagi, karena memang dia yang belum bayar SPP. Kemudian untuk ini beras 200.000 ya, pokoknya disesuaiin sama yang udah aku buat. Dan beras di sini memang aku juga belum belanjain. Kemudian di sini untuk groceries kebetulan karena aku udah sempat belanjain untuk kebutuhan sini sisa 38.000. Kemudian
untuk belanja mingguan karena kan memang aku juga udah belanja. Jadi di sini yang aku isi hanya untuk minggu kedua sebesar 125.000 dan minggu ketiga juga sama 125.000 karena di sini pecahnya nggak ada, jadi aku gabungin 250 itu untuk 2 minggu gitu. Kemudian ada minggu keempat ini 125.000 juga. Dan selanjutnya diapers di sini aku kasih 1.000 sisanya karena memang udah aku beliin diapers. Kemudian untuk gas galon di sini ada sisa 81.000. Kebetulan aku juga baru beli galon gitu seharga 19.000, jadi sisanya di sini ada 81.000. Kemudian di sini ada sedekah 20.000. Dan alhamdulillah ini untuk cash stuffingnya udah selesai. Dan selanjutnya di sini kan jumlah income aku tuh 1.794.000 dan untuk budgetingnya itu memerlukan budget 1.740.000. Jadi ada sisa uang itu 54.000. Di sini aku mau masukin untuk tabungan Idul Fitri aku yang targetnya 3 juta. Alhamdulillah bisa mengisi. Jadi aku tuh jarang banget untuk masukin ke video pas waktu ngisi tabungan Idul Fitri aku ini, karena memang pas ngisi itu biasanya kalau aku dapat income tambahan dari suami gitu aku masukin sini berapapun itu, atau kalau nggak terpakai untuk kebutuhan yang lain ya yang mendesak-desak itu aku bakal masukin ke sini. Dan ini aku tandain nominalnya dulu sebanyak 50.000 itu tadi dengan nominal 22/10. Dan selanjutnya aku juga hitung banyaknya yang udah terkumpul di tabungan Idul Fitri aku, dan alhamdulillah ini sudah terkumpul 870.000 dari target 3 juta. Dan untuk sisa uang yang 4.000 tadi yang pecahan 2.000 itu nantinya juga aku bakal masukin di challenge 2.000 aku. Itu targetnya sekitar 100 sekian gitu, pokoknya 100 lembar lebih dikit gitulah. Jadi mungkin totalnya nanti kalau udah terkumpul semua itu ada 200 ribuan lebih dikit. Dan ini aku tandain 2 kotak. Dan cukup sekian video budgeting aku kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalaupun ada baiknya bisa diambil baiknya, jeleknya jangan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support aku, yang udah mau nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.